Halo semuanya, di video kali ini saya akan membagikan tutorial low poly effect menggunakan Photoshop. Menurut Hannah Schiffer, efek low polygonal atau yang biasa disebut low poly berasal dari seni 3D dimensi awal. Pada saat itu, menggunakan resolusi poligonal rendah untuk membantu mengurangi waktu render, yang sangat mempercepat proses pengembangan video game dan film animasi. Kemudian, sampai saat ini, low poly telah menjadi tren desain. Bahkan pembuat video game, 3D artist, dan bahkan para ilustrator menggunakan efek ini dalam komposisi mereka untuk mengkomunikasikan tekstur kedalaman tanpa mengorbankan estetika minimalis. Bentuk desain low poly bermacam-macam, tergantung kreativitas dari artisnya sendiri. Berikut beberapa contohnya. Sebenarnya, proses editing low poly merupakan salah satu yang paling mudah, hanya membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Editing dengan efek low poly akan menguras tenaga dan waktu jika objeknya rumit. Pada kasus ini, saya memilih untuk mengedit buah manggis. Dapat dibilang cukup rumit, namun menurut saya, hasil yang dihasilkan sepadan dengan prosesnya. Oke, kita mulai. Kita masukkan bahan foto yang telah diunduh melalui Google, kemudian drag. Namun, saya memahami ada beberapa di antara kalian yang mungkin mengalami hal seperti ini ketika mendrag foto. Cara yang 90% ampuh menurut saya adalah dengan klik kanan pada foto, kemudian edit, secara otomatis dia akan masuk ke Paint. Tekan tombol save, tidak perlu diapa-apakan lagi. Kemudian drag ulang dan voila! Gambar dapat diakses di dalam Photoshop. Kita buka gembok terlebih dahulu untuk dapat mengakses dan melakukan editing pada foto, kemudian hilangkan background-nya. Menggunakan Polygonal Lasso Tool dengan mode Add Selection seperti biasa, karena pada kasus kali ini tidak membutuhkan seleksi yang rapi. Setelah buah manggis terseleksi dan menjadi layer yang aktif, kita invert dengan mengklik Ctrl Shift I. Sehingga objek yang terseleksi dan aktif menjadi background-nya. Kemudian hapus dengan backspace. Copy layer. Ubah nama sebagai penanda. Tambah layer baru, drag ke paling bawah, ubah nama menjadi BG untuk background, pilih warna sesuai kebutuhan. Dengan Pen Bucket Tool, kita warnai area. Setelah itu tekan gembok di layer BG dan layer 0 agar tidak mudah terkena action secara tidak sengaja. Di sepanjang perjalanan kita hanya menggunakan satu tools, yaitu Polygonal Lasso Tool. Buatlah objek segitiga. Setelah objek yang diseleksi aktif, kita warnai melalui filter, blur, average. Maka hasil yang didapat adalah salah satu warna yang menurut sistem lebih dominan, seperti ini. Untuk menonaktifkan garis putus-putus ini, klik Ctrl D. Selanjutnya, ada cara yang lebih mudah dalam mewarnai objek, yaitu ke filter, pilih pada baris pertama, karena baris pertama merupakan settingan filter yang terakhir kali digunakan. Oh iya, perlu diingat bahwa sebaiknya dalam membuat objek segitiga, ujung dan ujung saling bertemu. Tidak diletakkan di tengah seperti contoh yang saya lingkari besar.
Untuk mempermudah pewarnaan, daripada kita harus balik lagi ke filter dan memakan waktu lama, saya ada cara lain. Kita dapat menggunakan keyboard dengan mengklik CTRL, ALT, F, ya, dan hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan cara yang sama. Saya sarankan untuk membuat editing low poly ini satu persatu bagian saja. Misalnya tangkainya dulu, kemudian daun, kulit, buah, dan lainnya. Objek tangkai telah selesai. Untuk menghubungkan ujung tangkai dan daunnya, kita sambungkan kembali ujung-ujung segitiga dengan editan sebelumnya, sehingga meski dibuat berpetak, tetapi masih terlihat menyatu. Jangan lupa, di tengah jalan lakukan penyimpanan file agar kita tidak begitu sakit hati kalau Photoshop force close atau ada kejadian error lainnya. Jangan lupa untuk menyeleksi bagian yang mengganggu dan hapus saja dengan backspace. Matikan layer 0 untuk melihat perbedaannya. Dalam membuat bayangan, cara yang dilakukan persis sama, yaitu edit per area. Pertama, bayangan dahulu, kemudian dilanjut dengan kulit manggis. Lakukan cara yang sama sampai objek selesai diedit secara keseluruhan.
Kita boleh menambahkan teks sebagai watermark. Atau mengcrop foto sesuai dengan selera. Dan seperti inilah hasilnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video. Salam kreatif.